Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Deddy Sutisna dimanapun Anda berada. Semua kabar Anda semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik sahabat, dalam kesempatan video kali ini kami akan coba sharing informasi terkait dengan jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tentunya informasi ini kami khususkan untuk para pejuang ASN di tahun 2022. Baik sahabat, sebagaimana sahabat ketahui bahwa pemerintah di tahun ini kembali akan mengadakan CASN dikhususkan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik di kementerian atau lembaga dan juga di pemerintah daerah. Nah, sebagaimana sahabat ketahui di tahun lalu tahun 2021 KKP juga telah mengadakan CASN baik PNS-nya maupun P3K-nya. Namun P3K masih banyak kuota yang tidak terpenuhi atau masih kosong dari pengadaan tahun lalu. Maka bukan tidak mungkin tahun ini KKP kembali akan membuka merekrut P3K di tahun 2022. Lantas jenis jabatan apa sajakah yang dapat diisi oleh P3K di lingkungan KKP tahun 2022 ini, yang tentunya kita sama-sama merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Namun sobat semua, sebelum kita mengetahui jenis jabatan tersebut, alangkah baiknya mari sama-sama kita melihat formasi dan jenjang jabatan yang telah diadakan KKP di tahun 2021 kemarin, dan berikut adalah informasinya. Baik sobat semua, dalam layar kaca sobat sudah terlihat ini adalah jenis jabatan P3K yang diadakan KKP di tahun 2021 kemarin. Yang pertama adalah pengelola produksi perikanan tangkap dengan jenjang jabatan yang dibutuhkan adalah ahli pertama. Yang kedua adalah pengendali hama dan penyakit ikan, jenjang jabatan yang dibutuhkan ahli pertama. Yang ketiga adalah penyuluh perikanan dengan jenjang yang dibutuhkan adalah ahli pertama. Dan yang keempat adalah asisten pengelola produksi perikanan tangkap dengan jenjang jabatan yang dibutuhkan adalah pelaksana atau pelaksana pemula dan pelaksana atau terampil. Dari keempat jenis jabatan tersebut, hanya asisten pengelola produksi perikanan tangkap yang dapat diisi oleh minimal SMK dan D3, dan selebihnya atau pengelola produksi perikanan tangkap, pengendali hama dan penyakit ikan, dan penyuluh perikanan di tahun lalu hanya dapat diisi oleh S1 atau D4. Dari keempat jenis jabatan ini, kita lihat berikut adalah sekilas data dari Biro SDM AOKP di tahun 2021 berapa formasi kosongnya, dan terlihat masih ada puluhan, lebih tepatnya adalah 90 total jumlah formasi kosong. Dan ini tentunya kembali seperti saya sampaikan di awal tadi, bisa menjadi tolak ukur untuk kembali dibukanya jenis jabatan yang sama, ataupun lebih dari itu merujuk kepada jenis-jenis jabatan yang ada di Perpres 38 tahun 2020. Demikian sekilas info terkait dengan jenis pengadaan di tahun lalu. Nah, kita lanjut kepada jenis jabatan apa sajakah yang mungkin bakal dibuka di tahun 2022 ini. Baik sobat, merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka dapat disampaikan bahwa dari 147 jenis jabatan yang tertuang dalam Perpres tersebut, terdapat beberapa atau lebih tepatnya 12 jenis jabatan terkait dengan urusan kelautan dan perikanan yang telah kami rangkum. Dan bila mana ada kekurangan atau terselip jenis jabatan yang belum kami sebutkan, mohon dapat disampaikan di kolom komentar. Yang pertama adalah analisis pasar hasil perikanan atau APHP, yang kedua adalah asisten inspektur mutu hasil perikanan, yang ketiga adalah asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, yang keempat adalah asisten pengelola produksi perikanan tangkap, yang kelima adalah inspektur mutu hasil perikanan, yang keenam adalah pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, yang ketujuh adalah pengawas perikanan, yang kedelapan adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir atau PLP, yang kesembilan adalah pengelola kesehatan ikan, yang ke-10 adalah pengelola produksi perikanan tangkap, yang ke-11 adalah pengendali hama dan penyakit ikan, dan yang ke-12 adalah penyuluh perikanan. Demikian jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mungkin bakal dibuka di tahun 2022 ini. Semangat untuk para pejuang ASN, selamat untuk mengabdi, membangun sektor kelautan dan perikanan di Bumi Pertiwi. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk semua.